Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dan tibalah kami sebentar Tuhan mendengarkan sebagian sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap mendengarnya. Kami percaya Tuhan, bila Tuhan yang bekerja, bila Tuhan yang memulai, dan Tuhan pasti akan meneruskannya. Begitu juga Tuhan pasti akan meneruskan kehidupan yang baru bagi kami, supaya senantiasa kami selalu dekat kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah hak kami semua, baik juga yang mendengarkan, biarlah kami mendengarkan, dan juga hamba-Mu Tuhan menyambutkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan perkataan-perkataan Kristus menjadi milik hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Amin. Iya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya minum dulu Bapak Ibu ya, karena sungguh panjang perjalanan kami tadi. Jika ceritanya sampailah kami ke tempat ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami
Sampai di sini tidak ada kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, itu oleh juga dua-dua Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Amin. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Judul berikutnya ialah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Jadi memang di zaman sekarang ini Bapak Ibu, apalagi kita zaman-zaman internet ini, memang ada goyah segala macam, apalagi keadaan-keadaan dunia ini. Memang kebanyakan orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau tidak kuat imannya, bisa goyah Bapak Ibu. Apalagi kita melihat keadaan-keadaan ini. Sudah ada corona, ditimpa lagi. Begitu juga sekarang ini di kota Batam, apalagi di luar. Yang saya katakanlah kota Batam adalah kota metropolitannya Indonesia. Sedangkan Batam saja kena imbas oleh yang ada terjadi sekarang ini. Maka perekonomian kota Batam dan juga yang lain-lain separuhnya mati. Kenapa? Karena mereka pada tutup, ya dikatakan bangkrut lah ya. Karena apa? Karena tidak ada pembeli. Jangankan kita untuk membeli sesuatu barang, makan kita saja kita puji Tuhan, sudah bersyukur kita ada diberikan Tuhan, dipelihara Tuhan bagi kita. Amin. Karena Tuhan telah memelihara anak-anaknya. Jangankan kita yang Tuhan yang paling sempurna ciptaan Tuhan, burung di udara saja Tuhan pelihara. Amin. Oke, iya. Jadi kita akan melihat Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Berarti ada 3 ayat. Jadi saya yang membaca pertama yang ganjil, saudaraku yang membaca yang genap, dan juga nanti yang terakhir 19 kita bersama-sama membacanya. Amin. Oke, saya akan membaca pertama Yudas 1 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, ya. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang hari zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, 1, 2, ya. Mereka adalah pecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita yang di dalam Tuhan, saya percaya kita tetap kuat sekalipun apapun masalah dalam hidup kita. Sandarlah kepada Tuhan, bersandar kita, serahkan sama Tuhan. Amin. Maka semuanya itu Tuhan yang mengerjakan. Percayalah Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan berkata, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul-rasul sudah menyatakan bahwasanya menjelang zaman ini, berakhir zaman ini, akan tampil pengejek-pengejek atau yang tidak memuliakan Tuhan, yang mereka dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini. Siapa rasulnya? Kita tahu. Ada Petrus, Yohanes, Filipus, Paulus dan sebagainya. Kita tahu itu rasul Tuhan dan murid Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, di akhir-akhir zaman ini akan sukar atau kita dikatakan akan yang tidak bersandar kepada Tuhan, maka banyak orang akan keluar dari jalan kebenaran itu. Tetapi kalau memang kita bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Maka itu Bapak Ibu, janganlah kita jauh daripada Tuhan. Hendaklah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari luangkan waktu kita untuk berdiam diri. Dia
Karena apa? Kalau kita tidak berdoa, saya nggak tahu atau saya, mungkin saudara bapak ibu juga seperti itu. Kalau kita tidak berdoa, rasanya hampa hidup ini. Maka dikatakan napas kita itu adalah doa kita. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita sudah diberi kekuatan apabila kita bersandar kepadanya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kuduslah sekarang yang bekerja di dalam hidup kita ini. Karena tugasnya Yesus Kristus sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Apabila sudah siap waktunya, apabila sudah siap tempat kita di surga, Dia nanti akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Inilah kita yang di masa yang sukar ini. Jadi kita ambil 3 di sini poinnya ya, yang bisa kita ambil hikmahnya saudaraku, yaitu tadi tetap kita bersandar kepada Tuhan. Jangan kita jauh daripada Tuhan, karena sekarang ini Bapak Ibu banyak yang telah meninggalkan Tuhan, tapi banyak juga yang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah firman Tuhan. Siapa yang bertahan kepada kesudahannya, dialah nanti yang akan selamat. Amin. Maka Bapak Ibu, kita hendaklah yang bertahan itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hendaklah kita yang terpilih ini. Amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, hendaklah kita selalu bersandar kepada Tuhan, supaya jangan ada yang menyesatkan atau memberikan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, yakinlah Tuhan pasti akan melindungi kita dari roh-roh yang jahat, apalagi zaman-zaman sekarang ini. Percayalah Bapak Ibu, bukan kita saja yang mengalami penceklik pada saat ini. Semua rata-rata dunia merasakan apa yang dirasakan oleh kita. Kenapa? Yang saya katakan tadi, bukan hanya perekonomian kita saja, tetapi iman juga banyak yang digoyahkan oleh pemberitaan-pemberitaan ilah-ilah zaman ini. Coba kita baca Markus 13. Coba deh. Markus 13 ayat 22 sampai 23. Apa dikatakan di sana? Memang ini menjelang akhir-akhir zaman ini ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini siapa? Saya dan saudara. Amin. Inilah orang-orang pilihan. Siapa yang bertahan kepada kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Jangan kita waktu pertama-tama kita berapi-api, berkobar-kobar, tetapi akhirnya melempem. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi hendaklah roh kita menyala-nyala dari awal sampai akhir, sehingga Kristus datang, maka terjadilah firman Tuhan yang dikatakan itu. Kita di mana Tuhan kita berada, kita pun ada berada. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi disitulah kita baca, memang dikatakan akan ada nabi-nabi palsu. Kita apa yang dikatakan nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu yang mengatakan Kristus sudah jelas mengatakan Tuhan, bahwasanya Dia adalah Tuhan yang menjadi sama dengan manusia datang ke dunia. Tetapi ada orang yang di luar sana yang mengatakan Yesus itu hanya nabi. Memang benar apa yang dikatakan. Kenapa dia dikatakan nabi? Mereka yang tidak mengenal itu mengatakan nabi. Pada zaman dahulu Bapak Ibu, mengapa dikatakan dia nabi? Pada zaman dahulu menyembuhkan atau mengadakan mujizat hanya dilakukan oleh para nabi dan juga imam-imam yang bekerja di rumah Tuhan. Maka dia dikatakan nabi. Kenapa? Karena dia memulihkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang kusta, mentahirkan, dan juga menjelikan mata yang buta.
memberikan pendengaran bagi yang tuli, memberikan perkataan-perkataan bagi orang-orang bisu, maka dikatakan seorang nabi telah ada di tempat ini atau di bangsa Israel, maka dia dikatakan nabi. Jadi kalau ada orang yang disatakan di luar sana yang hanya dia nabi, mereka tidak mengerti apa itu artinya. Dia dikatakan nabi karena dia menyatakan mujizat-mujizat bagi semua orang-orang lumpuh, orang-orang timpang, orang-orang sakit, Tuhan pulihkan, maka dikatakan dia nabi. Tetapi sebenarnya dia adalah Tuhan atau firman-Nya turun menjadi manusia, yaitu yang ada di 1 Yohanes ayat 14 itu. Firman-Nya menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi saudaraku, kalau Tuhan sudah menyatakan dia adalah Tuhan, percayalah kita Bapak Ibu, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan mulut kita mengaku dan dengan lidah kita mengatakan bahwasanya Yesus Kristus itu Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Amin. Saudara dan saya pasti akan diselamatkan Tuhan. Amin kan Bapak Ibu? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Amin. Jadi kita lihat lagi, kenapa Tuhan kita Yesus Kristus dan para rasul sudah sangat jelas mengatakannya, pada zaman akhir akan banyak orang-orang menyesatkan kamu, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Oleh itu, kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, banyak orang yang membenci kita. Jadi jangan Bapak Ibu pikir kita datang kepada Tuhan ini, beribadah kepada Tuhan ini, orang senang. Tidak. Yang di luar kekristen, yang di luar Tuhan itu, atau di luar yang tidak berkenan kepada Tuhan, mereka itu tidak suka melihat kita itu beribadah. Lihatlah di internet atau di apa. Jangankan beribadah, Natal saja mereka bubarkan Bapak Ibu. Itu udah viral ya. Orang Natal padahal di rumahnya mereka larang saudara, sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan orang-orang yang seberang itu di Jawa Barat ya. Mereka melarang beribadah pada yaitu malam Natal. Padahal malam Natal ini kita tahu, kita sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Kristus, malam Natal itu ialah malam Natal yang sakral bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Amin. Jadi disitulah Bapak Ibu, mereka tidak suka kita memuji-muji Tuhan. Mereka tidak suka kita datang beribadah ke tempat ini. Tetapi itu memang sudah dinubuatkan. Jadi jangan kita khawatir. Sekalipun orang-orang di luar sana tidak suka kepada kita karena kita menyembah Tuhan, jangan khawatir. Tuhan memberikan penghiburan melalui Roh Kudus bagi kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang berkata di luar sana begitu, jangan hiraukan Bapak Ibu. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, saya yakin mungkin banyak kita kalau datang beribadah ke tempat ini atau apa, ada saja problem masalah. Itulah pekerjaan-pekerjaan si iblis, si setan, sehingga ingin seandainya kita orang-orang pilihan ini ingin menyesatkan kita. Buat apa ibadah? Buat apa ke gereja? Buat apa melayani? Itu orang-orang dunia atau yang tidak mengenal ini, yang tidak mengenal Kristus berkata. Tetapi kalau Tuhan, pastilah Tuhan yang memanggil kita dari buah kandungan ibu kita, Tuhan telah memilih kita, maka Dia akan selalu meneruskannya sampai Tuhan datang. Apabila kita tetap setia di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya berkata Yesus Kristus tetap sama yang dahulu, sekarang, dan sampai ke nanti Dia datang. Anak-anak kita juga tetap Dia sama, karena Dia setia dan adil.
dia tidak mau membatalkan hukum-hukumnya, tetapi dia menggenapi setiap hukum-hukumnya. Maka itu saya berkata, kita yang di dalam Kristus, kita yang di dalam Yesus Kristus, kerajaan surga sudah menanti kita, Bapak Ibu. Percaya saja, Tuhan sudah menyatakan itu ya. Jadi kita ambil yang kedua, poin yang kedua kita ambil. Tadi kita poin yang pertama sudah kita lihat, Mesias itu jangan kita mau diombang-ambingkan. Kalau ada pun orang yang berkata begitu tentang ibadah, kalau kita datang beribadah, jangan pikirkan. Firman Tuhanlah yang berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir. Artinya kita tetap disuruh Tuhan untuk selalu memuji-muji Dia sampai akhir hidup kita. Oke, jadi yang kedua, poin yang kedua, apa firman Tuhan berkata? Ayat 18 tadi, Yudas 1 ayat 18. Sebab mereka mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Di sini saudaraku, kita ambil poinnya. Kita sudah bisa melihat sekarang ini apa yang terjadi. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 2 ya, ayat 2. Oke. 2 Petrus 2 ayat 2. Oke. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Bapak Ibu, ini kalau kita tidak mengerti memang agak apa ya, banyak orang gini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Artinya, oleh karena banyak yang mengikuti Tuhan, oleh yang dikuasai oleh, kan kita tahu begini, ada orang yang dulunya setia melayani Tuhan, yang dulunya dia membaptis orang, mentrainingkan orang, menikahkan orang, tetapi mereka murtad. Banyak ya, kita ketahui ya, di luar sana, yang apalagi yang sering saya berargumen melalui YouTube, mereka menistakan Kristus sebagai Tuhan itu. Padahal mereka pada waktu di dalam pelayanan sebelum murtad, itulah mereka berapi-api membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tetapi apa akhirnya? Mereka menghina. Tidak enak saya katakan di sini, tapi mereka menghujat. Dikatakanlah Tuhan itu tidak Tuhan, dikatakanlah Yesus itu hanya utusan, dikatakanlah Yesus itu sebagai manusia. Memang mereka, maka sering saya kasih argumen sama mereka begini. Saya jelaskan, Tuhan kami itu ini loh, Tuhan itu satu, tetapi jangan kita melihat kesatuan, keberapaan Allah, jangan. Tuhan kita itu adalah Esa. Sekalipun ada Bapa, Anak, Putra atau Roh Kudus, itu satu di dalam Tuhan yang dahulu bernama Dia waktu dalam perjanjian lama yang dikatakan Bapa itu, Bapa orang Israel itu yang mengatakan Yahweh, Bapa Yahweh. Itulah Dia yang itu di zaman perjanjian lama. Setelah dalam perjanjian baru, itu apa dikatakan Bapa Yahweh? Dia dikatakan Bapa. Karena apa dikatakan Bapa? Karena dari Dia sumber segala yang ada. Firman-Nya keluar daripada, yaitu siapa? Itulah yang menjadi manusia, turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi kita bukan itu intinya di sini. Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu, yang ada dari kekekalan sampai kekekalan itu tetap. Karena Kristus atau Kristen itu bukannya artinya keberapaan Allah, tetapi keesaan Allah.
Jadi orang sana, orang luar yang berkata Tuhan kalian itu ada 3, tidak. Tuhan kita itu ada 1, tetapi Tuhan itu ada firman-Nya, ada rohnya. Jadi saya memang ini Pak di dalam pembelajaran, tetapi kalau ini saya tadi hanya membawa supaya jangan dihujat. Orang di sana menghujat, tapi mereka yang sudah dipercaya kepada Tuhan keluar karena mungkin entah nggak tahu lah, mungkin karena ada orang bilang, orang itu bilang karena Indomie segala macam, karena uang atau apa segala macam gitulah. Tetapi mereka menghujat Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kita yang sudah diberikan Tuhan pengertian bagi kita, tidak mungkinlah kita menghujat Tuhan kita yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Tuhan kita telah menebus kita di kayu salib. Dengan jalan Dia mati di kayu salib, tergantung di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari kutuk-kutuk dosa. Kenapa Dia tergantung di kayu salib? Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kenapa Dia mencabut kutuk-kutuk dosa itu? Karena semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semua keturunannya ada dosa-dosa keturunan atau dosa waris. Ya itulah kita akan dikatakan bisa mati, bisa. Makanya dikatakan sejak dalam kandungan ibuku aku dikandung dalam kesalahan. Itu ada di Amsal. Jadi kenapa dikatakan itu? Karena memang itu tidak ada yang benar. Tidak ada, semenjak kita lahir ke dunia juga tidak ada kita yang benar. Kalau bukan karena Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, karena kalau bukan Yesus Kristus yang memberikan kita pembebasan, kita akan binasa. Tetapi bersyukurlah kita oleh Kristus telah menebus kita, maka jangan kita tinggalkan Yesus. Amin. Amin. Oke. Jadi saya ambil ayat yang ketiga ya, poin yang ketiga. Apa dikatakan di sana? Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi mereka inilah yang dikatakan firman Tuhan, sekalipun mereka melihat tetapi tidak menganggap, sekalipun mendengar tetapi tidak mengerti. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Contohnya begini, yang dikatakan, kita ambil zaman dahulu ya, zaman dahulu ke sekarang, nanti kita kompresikan. Zaman dahulu Yesus Kristus datang kepada umatnya, tetapi umatnya tidak mengenalnya, bahkan tidak percaya, menyalibkan Dia. Padahal mujizat-mujizat telah dilihat. Orang buta tadi telah dibukakan penglihatannya, melihat, dan orang tuli menjadi mendengar, dan orang bisu menjadi berkata-kata. Orang mati bahkan dibangkitkan, yaitu Lazarus. Kita tahu bagaimana Lazarus, tetapi Tuhan menyatakan mujizat supaya mereka, nama Tuhan diberitakan di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman dahulu tidak mempercayai Dia. Maka dikatakan sekalipun mereka melihat tetapi tidak menanggap, sekalipun mendengar tetapi tidak mengerti. Itulah yang dikatakan, artinya sudah dilihat begini. Oh, ada yang mati bangkit, ada yang bisu bisa berkata-kata, ada yang buta bisa melihat. Buta semenjak kecil, semenjak lahirnya dia buta. Siapa? Bartolomeus. Mereka apa yang terjadi? Mereka melihat mujizat-mujizat itu, tapi apa yang terjadi? Mereka seolah-olah tidak mengerti atau tidak melihat. Jadi pada zaman ini Bapak Ibu, mereka, contohnya saya sudah banyak orang melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saya. Saya sebenarnya tidak hidup lagi, tetapi Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam hidup saya sehingga saya dibangkitkan Tuhan. Yang dahulu saya sudah dibawa istri saya ini pun pulang ke rumah supaya mati di rumah saudaraku Bapak Ibu. Karena rumah sakit sudah tidak ada yang bisa menolongnya. Kenapa? Karena saya 8 hari di rumah sakit tidak sadarkan diri. Tetapi
Istri saya pada waktu itu hamilnya sudah 9 bulan, Bapak Ibu. Siapa yang menjaga? Jadi saya tidak bisa terbaring di rumah sakit. Akhirnya apa? Itu pun menjaga saya harus ada 3 orang. Mungkin sudah saya katakan, saya menghempas-hempaskan diri saya. Saya katakan dia panas, gitu saya apa. Tetapi yang paling sedihnya Bapak Ibu tahu, inilah kalau sudah mengenal Tuhan, jangan kita bermain-main Bapak Ibu. Jangan kita berleha-leha. Paling sedihnya Bapak Ibu, di waktu mau Natal, Bapak Ibu, bulan 12, pada waktu itu masih saya dari sini, masih dari mimbar sampai saya duduk. Ini istri saya, pas di samping saya istri saya sama bapak saya. Kok ada gempa? Saya bilang gitu. Apa ini Bapak, ini gempa? Kata istri saya. Kok gempa? Orang tenang. Bapak saya itu saya tanya, ya Pak, pada waktu itu bapak saya ada datang ke Batam. Pak, ini kok gempa, kok goyang? Jadi datang apa orang tua saya laki-laki bilang sama saya, tapi ngomong Batak. Nama gua doh. Na ilahu hobe baru satu turun semimbar dari somoniho, kata orang tua saya. Enggak Pak, ini kayaknya goyang. Jadi rupanya tidak berapa lama, tidak berapa detik, enggak ada detik berapa detik, saya langsung jatuh pingsan. Semua orang-orang melihat saya, semua pelayan-pelayan Tuhan yang lihat pelayanan dalam mimbar langsung lari. Melihat, kenapa Bapak? Kenapa? Ini istri saya. Akhirnya istri saya 9 bulan Bapak Ibu mengandung. Jadi sampailah dibawa ke rumah sakit. Katanya saya stroke. Tetapi yang paling parahnya, itu orang dokter bisa saja berkata begitu, tetapi saya tidak. Saya katakan kepada istri saya tidak mau makan obat, karena saya sudah apa ya, ceritalah saya apa. Saya tidak mau makan obat. Kenapa? Orang dokter mengatakan minum obat supaya tidak. Saya mau 2, saya bilang. Jadi datanglah, termasuk ada itu. Ini istri saya, ada dari hamba-hamba Tuhan, dari Medan juga ada. Dari Medan, dari sini banyak berkumpul di rumah mendoakan saya setiap pagi. Yang paling parahnya saudaraku, sampai tubuh saya mati sebelah. Ini nggak bisa bicara apa-apa, nggak bisa apa. Artinya gimana orang stroke gitulah ya. Tapi di dalam apa ini Bapak Ibu, di dalam ketidaksadaraan saya ini, saya dibawa ke dunia orang mati. Dunia orang mati ini apa? Saya tidak mengatakan bagaimana dunia itu orang mati, tetapi saya dibawa ke dalam bawah tanah. Karena saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya akan mengikuti Engkau sepenuh hati. Maka apa yang dikatakan? Datang sebuah cahaya dari atas. Itulah yang memberikan saya bangkit pada itu. Apa yang terjadi? Bapak Ibu lihatlah saya seperti ini. Apakah ada orang melihat saya dibilang stroke? Tidak. Makanya saya bingung juga. Tapi orang-orang di sana tidak ada yang percaya kepada pemberitaan kita. Inilah dikatakan, sekalipun mereka melihat, tetapi mereka tidak memahami, tidak mengerti. Jadi itulah yang sekarang ini yang terjadi. Tetapi kalau kita, jangankan kita melihat, kita beriman. Karena iman itu apa yang tidak kita lihat, tapi namun kita percaya. Amin. Itulah iman kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan janganlah harus melihat seperti imannya Thomas. Karena apa dia dikatakan iman Thomas? Dia tidak percaya, padahal murid-muridnya sudah berkata, Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit. Tetapi mereka atau Thomas ini tidak percaya. Aku tidak percaya, sekali-kali aku tidak percaya kalau tidak aku mencucukkan dulu dalam lambungnya, katanya gitu. Maka apa yang terjadi? Itulah yang dikecam. Sekalipun itu dikecam Yesus, apa dikatakan? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena si Thomas harus melihat dulu baru percaya. Tetapi kalau kita yang ada di sini, sekalipun tidak melihat namun kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya rasa kita percaya semua di sini sudah percaya kepada Tuhan, tetapi marilah kita selalu setia sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita di dalam hidup kita, sehingga Tuhan memberikan kita sampai sekarang ini.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang memberikan kita penghiburan, penguatan iman, supaya Kristus nanti datang kita ada bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Berikan kemuliaan